fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Di Jakarta juga dia tidak tahu menau, tiba-tiba dipanggil, dikasih perintah seperti itu oleh FS, yang dia juga bingung kenapa semua itu dia tidak mengerti, sampai di TKP diperintahkan lagi untuk melakukan penembakan. Aku nggak pernah menduga. Aku kalau iya, kalau enggak. Ngapain aku duga-duga? Iya, ada tekanan. Ya Pak Kaba. Kabar sih. Sambo dan 31 orang yang sukarela terjun ke jurang ini adalah mafia. Kenapa? Mafia kan kerjanya adalah bergerak dalam dunia kejahatan, ya. Kita aja yang udah kenal lama sama mereka ditekan. Kurang apa Pak Andi kenal saya? Kurang apa Pak Wira kenal saya? Kurang apa Pak Suradi kenal saya? Itu tetap ditekan. Ya. Lama. Nah, dalam konteks ini yang dicari bukanlah dalam kaitan dengan pidana pembunuhan, tapi dalam konteks dengan hilangnya rekening di uang di tabungan milik almarhum itu sebenarnya yang dicari. Kami melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, pembunuhan, penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang, kemudian dilakukan secara bersama-sama ataupun difasilitasi orang lain, 55 dan 56. Oleh karenanya kami meyakini bahwa ini adalah suatu hal yang terstruktur dan sistematis. Sebelumnya dibangun keterangan bahwa dia ditelepon setelah terjadi kekerasan seksual dan tembak-menembak. Tapi itu akhirnya diakuinya bahwa sebetulnya itu adalah skenario yang dia buat. Fakta-fakta baru kematian Brigadir J terus bermunculan. Berita kematian pembunuhan Brigadir J terus bergulir. Fakta-fakta mengejutkan terus terkuak. Dimulai dari skenario kebohongan kronologi kematian Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dari fakta tersebut, kemudian polisi menahan 4 orang tersangka, termasuk Ferdi Sambo yang diakuinya sebagai dalang peristiwa tersebut. Selain 4 orang yang jadi tersangka, ada puluhan nama-nama pejabat penting yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian Kapolri Listio Sigit bergerak cepat dengan menonaktifkan dan mengganti pejabat-pejabat tersebut dari jabatan di kepolisian. Kasus kematian Brigadir J yang awalnya ditangani oleh Polres Jakarta Selatan kemudian menjadi ramai setelah pengacara Brigadir J melaporkan adanya kejanggalan dalam kematian Brigadir J. Pengacara Brigadir J Koamarudin Simanjuntak tanpa gentar terus berupaya meminta keadilan dan mengungkap semua dalang kematian Brigadir J. Hingga akhirnya berita tersebut menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Kapolri agar mengusut dengan tuntas kasus kematian Brigadir J. Kapolri kemudian membentuk tim khusus untuk mengusut kasus kematian Brigadir J. Setelah dibentuknya tim khusus tersebut, fakta-fakta kematian Brigadir J terus bermunculan dan mengejutkan publik. Kuasa hukum dari keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menyampaikan hal yang mencengangkan. Dia menyebut rekening dari Brigadir J mentransfer uang setelah Brigadir J tewas. Kamarudin Simanjuntak menduga rekening milik Brigadir J itu dicuri oleh Irjen Ferdi Sambo dan sejumlah orang yang terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir J. Total ada 4 rekening Brigadir J yang diduga dicuri. Dugaan pembobolan rekening itu disampaikan Kamarudin berdasarkan temuan adanya transaksi dari rekening Brigadir J setelah dia tewas. Kamarudin mengatakan rekening dari Brigadir J mentransfer uang ke salah satu orang yang sudah jadi tersangka. Publik semakin dibuat penasaran dengan terbongkarnya potongan kasus ini satu persatu, sekaligus merasa tidak sabar atas kinerja kepolisian yang masih terkesan lambat, meskipun berprinsip pada kehati-hatian. Kali ini kejutannya adalah temuan ratusan miliar di rumah Ferdi Sambo berupa dolar Singapura. Uang itu dimasukkan ke dalam koper besar di bunker rumah milik Ferdi Sambo di Jalan Bangka, Jakarta Selatan.
Jika kemarin kita meragukan berapa uang Sambo sampai menggasak uang 200 juta milik Brigadir J, kini terbukti bukan hanya 1-2 miliar, ternyata terdapat ratusan miliar uang yang masih menjadi misteri asal-usulnya. Setelah Kapolri menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, kepolisian tidak hanya menemukan uang tunai, tapi juga baju dan sepatu yang berlumuran darah. Barang itu diduga milik almarhum Brigadir J. Menanggapi isu ini, pihak Kompolnas melalui Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menegaskan bahwa dirinya telah berkomunikasi sekaligus mengklarifikasi kepada Irwasum Komjen Agung selaku Ketua Tim Sus kasus Brigadir J tentang isu yang beredar tersebut, bahwa pihak Tim Sus menegaskan belum menerima informasi soal uang ratusan miliaran tersebut. Putri Chandrawati dinyatakan sebagai tersangka usai keterangan yang disampaikan Polri pada tanggal 19 Agustus 2022 lalu. Muncul isu Putri Chandrawati gila usai dinyatakan sebagai tersangka, diduga karena terlalu stres dengan kasus yang menimpa suaminya. Dilansir dari berbagai sumber, istri ex-Kadif Propam Polri tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Namun pada pemeriksaan yang terakhir, yang seharusnya dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2022, urung dilakukan, lantaran Putri Chandrawati mengirimkan surat sakit. Surat tersebut memberikan keterangan bahwa PC harus beristirahat selama 7 hari. Meskipun demikian, penyidik tetap melakukan gelar perkara menggunakan 2 alat bukti berupa keterangan saksi maupun CCTV, sehingga Putri Chandrawati dinyatakan sebagai tersangka berdasarkan bukti tidak langsung tersebut. Sebelumnya, pihak LPSK mengungkapkan bahwa istri Verdi Sambo tersebut memiliki tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Hal tersebut dipaparkan usai melakukan pemeriksaan psikiatri dan psikologi terhadap Putri Chandrawati. Tersebar informasi mengenai Bagan Konsorsium 303 yang mencatut nama-nama petinggi Polri. Mahfud MD pun memberi kesentilan terkait Kaisar Verdi Sambo, bintang 2 tapi rasa bintang 5. Informasi tersebarnya Bagan Konsorsium 303 menjadi kabar baru yang menggegerkan dari kelanjutan kasus Kaisar Verdi Sambo yang menjadi tersangka pada pembunuhan Brigadir J. Kabar mengenai Bagan Konsorsium 303 ini viral dan menjadi perhatian masyarakat. Adanya informasi ini juga seakan berkaitan dengan pernyataan Mahfud MD mengenai Kaisar Verdi Sambo yang merupakan jenderal bintang 2 tapi rasa jenderal bintang 5. Sebelum viralnya Bagan Konsorsium 303 ini, Mahfud MD sempat menyentil mengenai Verdi Sambo yang kedudukannya seperti kaisar di ranah Polri. Hal ini dikarenakan beberapa petinggi Polri yang mengatasi kasus penembakan Brigadir J juga langsung berkoordinasi dengan Verdi Sambo untuk menentukan langkah selanjutnya dari penanganan kasus tersebut. Pihak kepolisian secara serentak di beberapa daerah membongkar sejumlah bisnis judi. Dari catatan Kompas.com, beberapa kasus yang berhasil diungkap yaitu judi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan kepada jajarannya untuk memberantas praktik perjudian, baik perjudian konvensional maupun judi online. Adapun sasarannya, yakni para pelaku, bandar judi hingga orang yang membacking di belakangnya. Mantan Kabareskrim Polri itu juga meminta jajarannya untuk melakukan pemblokiran situs-situs judi online. Banyak asumsi di masyarakat bahwa rangkaian pemberantasan judi yang dilakukan secara serentak oleh jajaran kepolisian akhir-akhir ini merupakan salah satu rangkaian atau ada hubungannya dengan ditetapkannya Verdi Sambo jadi tersangka. Tentu hal ini harus diuji kebenarannya.